Kami akan mempresentasikan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratien, yang berarti pemerintah, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mempreskripsikannya istilah demokrasi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. 2. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda, bergantung dari sudut pandang masing-masing. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan dan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. B. Berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang ikut mensertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembincangan tentang kekuasaan rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin keselenggaraannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minuman. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian menurut Alamudi sebagai dikutip oleh Sri Hurian dan Saifullah dalam buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut.
kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip dan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan rakyat Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketentuan yang Maha Esa. B. Demokrasi kecerdasan. C. Demokrasi kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. D. Demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum legal. Truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. E. Demokrasi dengan perpisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menentukan hukum yang seadil-adilnya. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan khususnya lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan atau soal hak, kewajiban, dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan hanya rakyat, pembagian kekuasaan negara. Tiga karakteristik tersebut, kedudukan sebagai cita-cita leluhur menerima demokrasi di Indonesia, cita-cita kerakyatan, merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara mempersatu yang mengatasi paham perseorangan atau golongan. Adapun cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan Indonesia, bahkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kepermanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai persamaan seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Selanjutnya, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, dan mengutamakan persatuan Indonesia dan kekeluargaan. Yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Periodisasi perkembangan demokrasi. Ya, pada bagian sebelumnya telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak. C. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. D. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. E. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers dan yang bebas. Dari kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 dan 1949. Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Ir Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya dikarenakan partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 dan 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, penggantian Undang-Undang tahun 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer.
Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintahan yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahnya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi pada Ir Juanda Kartawijaya yang diberhentikan dengan misi tidak percaya diri parlemen. Kedua, akuntabilitas, pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, kehidupan kepertanian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair, serta yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pemilihan dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal, hak untuk berserikat dan berkumpul dan dapat diwujudkan dengan jelas. Dengan terbentuknya jumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Dan keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dan yang terakhir, C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tepat karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi di demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sebagai sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif pemerintah pusat maupun daerah, legislatif, MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif, Mahkamah Agung.
Semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilihan umum pengisi jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lainnya. Dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan, demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Sementara dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal seperti gubernur dan ibu kota atau wali kota, masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemilihan mereka. Kata akhir tentang siapa yang akan menjadi diputuskan oleh presiden adalah sistem rekrutmen. Itu sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkait erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat selama pemerintahan Orde Baru. Sejarah pengembangan kebebasan pers berulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintahan melalui kepanjangan tangannya, aparat keamanan, memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1908 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaannya rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998, terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai teknik politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah antara lain perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto punya pilihan kecuali mundur dari jabatannya. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1968, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, menyatakan bahwa berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih oleh mahasiswa. Saat itu, kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratis di Indonesia. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintah Presiden Habibie bertahan selama 1 tahun. Masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.
Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan yang dijalani berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan melaksanakan hidup bernegara. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibawa aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya, tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokrasi hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalani kehidupan yang demokratis? Untuk menjalani kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai kekerasan, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan negara tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.